Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu April Ayu Wulandari. Kali ini dalam mata kuliah Undang-Undang dan Etika Farmasi dengan materi obat bebas terbatas, obat keras, obat wajib apotik, obat generik, dan antibiotik. Mata kuliah ini akan dibagi menjadi 2 pertemuan. Untuk materi ini dibagi 2 pertemuan, yaitu menjadi TM6 dengan TM7. Pada TM6 ini, yaitu bagian pertamanya akan dibahas mengenai obat bebas terbatas, obat keras, obat wajib apotik, dan obat generik saja. Sedangkan antibiotik akan dibahas di pertemuan berikutnya secara luring. Oke, ini table of content yang akan dibahas adalah mengenai pertama pendahuluan, lalu mengenai obat wajib apotik dengan obat generik. Sebelum masuk ke materi, ada sedikit quote of the day, di mana medication are powerful tools and a pharmacist's job is to use them safely and effectively. Because poisons and medicines are oftentimes the same substance given with a different intention. Jadi antara obat dengan racun sebenarnya adalah substansinya sama, bahannya sama, tapi diberikan dengan niat yang berbeda. Niat ini bisa ditentukan melalui dosis. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Ini adalah beberapa definisi obat yang mungkin pernah kalian temui di beberapa undang-undang, di mana obat diartikan bahan atau panduan bahan, atau termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi dan keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan juga kontrasepsi untuk manusia. Bahan obat sendiri yaitu bahan yang berkhasiat seperti yang kalian ketahui, juga bisa bahan yang tidak berkhasiat atau placebo yang digunakan untuk pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan farmasi. Obat bebas, di sini obat yang banyak dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter, yang dijual di apotik dan toko obat berizin. Tapi juga banyak dijual di warung-warung ya. Sebenarnya itu tidak boleh. Obat bebas terbatas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus yang nanti akan dibahas selanjutnya pada saat penggunaan obat tersebut. Obat ini juga dijual di apotik dan toko obat berizin. Sedangkan obat keras adalah obat yang hanya boleh digunakan, yang boleh menggunakan dengan resep dokter dan hanya dijual di apotik saja. Oke, untuk penandaan, seperti yang pernah dibahas di pengantar farmasi, mungkin kalian masih ada yang ingat. Untuk penandaan obat bebas yaitu lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contohnya di sini seperti yang banyak di pasaran adalah paracetamol. Kemudian obat bebas terbatas, biru, lingkaran biru dengan tepi berwarna hitam. Contohnya di sini adalah CTM atau yang biasa ada dalam obat antimo. Dan obat keras, di sini lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K di tengahnya yang menyentuh dengan garis tepi. Jadi huruf K ini harus menyentuh ke garis tepi. Contohnya di sini adalah antibiotik. Oke. Berikut penandaan pada obat bebas terbatas. Ada 6 penandaan, 6 peringatan dalam obat bebas terbatas. Di sini adalah 4 persegi panjang dengan huruf putih pada dasar hitam. Peringatan nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pemakaian. Lalu nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur. Ini biasanya hanya untuk obat-obat kumur, jadi obat ini tidak boleh ditelan dan harap dijauhkan dari anak-anak. Lalu peringatan ketiga adalah awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. Yang keempat, awas obat keras hanya untuk dibakar, misalnya pada obat nyamuk bakar, seperti itu. Yang kelima, awas obat keras tidak boleh ditelan. Dan yang keenam adalah awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Karena umumnya obat-obat suppositoria itu rasanya manis, dan biasanya kalau orang yang salah menggunakan, dia bisa ditelan. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah registrasi dan izin edar. Obat yang dapat memiliki izin edar harus dapat memenuhi kriteria. Di sini yang pertama adalah efikasi atau khasiat yang meyakinkan. Dan keamanan yang memadai harus dibuktikan melalui uji klinik dan preklinik dan klinik, atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan obat tersebut. Lalu yang syarat kedua adalah mutu yang memenuhi standar dan dinilai
dari proses produksinya sesuai CPOB atau cara pembuatan obat yang baik, spesifikasi dan metode pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti-bukti yang sahih. Kemudian yang ketiga, penandaan berisi informasi yang lengkap dan objektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional, dan aman. Khusus untuk psikotropika, ada pada kriteria keempat, yaitu harus memiliki keunggulan kemanfaatan dan keamanan dibandingkan dengan obat standar atau obat yang setelah disetujui beredar di Indonesia untuk indikasi yang diklaim. Kemudian yang kelima, khusus untuk kontrasepsi, untuk program nasional dan obat program lainnya yang akan ditentukan kemudian, harus dilakukan uji klinik di Indonesia. Contohnya kemarin adalah obat untuk COVID, salah satunya, obat untuk program khusus untuk program nasional. Terus sesuai kebutuhan nyata masyarakat dan terjangkau. Itu kriteria yang keenam. Oke, berikut adalah kategori registrasi produk. Ada beberapa kategori registrasi baru, 1, 2, 3, 4, dan 5 yang nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ada registrasi variasi, ada kategori 6, kategori 7, 8, 9, dan 10. Oke. Untuk nomor-nomor registrasi, ini ada beberapa digit. Digit pertama, dia diartikan sebagai jenis atau kategori obat. Ada D dan G. D itu menandakan merek dagang, dan G adalah nama generik dari obat. Untuk digit kedua adalah golongan obat. Dia ada B, T, K, P, N, di mana B adalah obat bebas, T obat bebas terbatas, K obat keras, P obat psikotropika, dan N untuk narkotika. Yang ketiga, lokasi obat tersebut diproduksi atau tujuan diproduksinya obat tersebut. Itu ada ILEX atau ILEX, I di mana dia diproduksi di luar negeri atau dapat dikatakan sebagai obat import. L dia diproduksi dalam negeri dan hanya obat yang diproduksi dengan lisensi. E obat jadi untuk keperluan ekspor, dan X obat yang dibuat dengan tujuan khusus atau program khusus. Misalnya obat-obat program KB atau kemarin obat-obat untuk COVID. Digit keempat dan kelima, di sini tahun persetujuan obat tersebut oleh Badan POM. Di situ contohnya adalah 09, berarti tahun obat tersebut disetujui oleh Badan POM pada pendaftaran tahun 2009. Digit 6, 7, 8, itu adalah nomor urut pabrik dengan syarat nomor urut pabrik tersebut harus lebih besar dari 100 dan lebih kecil dari 1000. Misalnya 309 atau 310, itu adalah nomor urut pabrik yang ada di Indonesia, dia masuk ke nomor urutan 309. Seperti itu. Terus 9, 10, 11, ini nomor urut yang disetujui untuk masing-masing pabrik dengan persyaratan nomor urut obat harus lebih besar juga dari 100 dan lebih kecil dari 1000. Di situ bisa dikatakan misalkan nomor ke-27 atau nomor 127 itu berarti menandakan urutan produk tersebut di pabriknya. Oke, untuk digit ke-11 dan 13 itu bentuk sediaan obat. Di sini ada beberapa bentuk sediaan obat. Untuk kode pertama itu kapsul, kedua kapsul lunak, 4 kaplet, seperti itu. Untuk selanjutnya dapat dibaca sendiri. Digit ke-14 ini adalah kekuatan sediaan obat. Di sini tergantung yang keberapa disetujui. Untuk A, misalkan kekuatan yang pertama, obat jadi yang pertama disetujui, B yang kedua, C yang ketiga, dan seterusnya. Digit ke-15 menandakan kemasan dari obat. Di sini kemasan berbeda untuk tiap nama, kekuatan dan bentuk sediaan obat. Untuk satu nama, satu kekuatan, dan bentuk sediaan obat diperkirakan di sini tidak boleh lebih dari 10 kemasan. Misalkan 1, dia kemasan utama, terus yang kedua ternyata beda dengan kemasan yang pertama, ketiga beda dengan kemasan yang kedua, seperti itu. Kita langsung masuk ke obat wajib apotik di pembahasan kedua. Obat wajib apotik atau yang biasa dikenal OA, di sini adalah beberapa obat keras. Dia obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter. Namun, penyerahannya hanya boleh oleh apoteker di apotik. Pemilihan dan penggunaan daftar obat apotik
atau yang disingkat dengan DOA harus dengan bimbingan apoteker dan sesuai dengan DOA yang dikeluarkan berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kenapa sih harus ada OA? Perlu nggak sih OA? Terus siapa yang boleh menyerahkan OA? OA ini ditujukan agar dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap obat-obat jenis tertentu, tentu saja bukan semua obat, yang penyerahannya tentu saja harus dilakukan oleh apoteker. Penyerahan OA di sini oleh apoteker wajib yang pertama memenuhi ketentuan dan batasan setiap OA, misalnya kekuatan maksimal jumlah obat yang diserahkan berapa, terus pasien sudah pernah menggunakan dengan resep sebelumnya, jadi dia ingin membeli lagi seperti itu. Kemudian apoteker atau pihak apotek harus membuat catatan informasi pasien dan obat yang diserahkan. Kemudian memberikan informasi kepada pasien agar aman penggunaannya. Misalnya dosisnya, aturan pakai, ada kontraindikasi, efek samping, atau interaksi obat kepada pasien itu harus dijelaskan pada saat penyerahan OA. Di sini bisa dibaca peraturan OA lebih lengkap. Ada Kemenkes nomor 327 tahun 1990, lalu 924 tahun 93, 925 tahun 93, kemudian Kemenkes 1176 tahun 99, dan yang terbaru adalah Permenkes nomor 3 tahun 2021. Berikut jenis obat golongan 1, OA nomor 1. Dan ini adalah jenis-jenis OA nomor 2. Yang nomor 3, bisa dilihat di keterangannya untuk antiinfeksi umum di nomor 6 di sini adalah obat-obat untuk TBC. Kategori 1, 2, dan 3, di mana H adalah obat isoniazid, R rifampicin, Z pirasinamid, E etambutol, dan S streptomycin. Di mana cara penggunaannya adalah sebagai berikut. Perubahan penggolongan obat ini yang ada dalam Permenkes nomor 3 tahun 2021. Obat-obat yang sebelumnya ada di Kemenkes, dia berubah golongannya. Di sini seperti terbinafin, famotidin, diklofenak, selenium, dan piroxicam yang awalnya obat keras menjadi obat-obat bebas terbatas. Oke, di mana selain itu ada juga perubahan dari pembatasan obat. Di sini dari bromhexin dibatasi, jadi penggunaannya tidak boleh lebih dari 10 tablet. Kemudian untuk sirup juga tidak boleh dari 60 ml, jadi untuk 1 botol saja. Seperti itu. Difenhidramin ini biasa juga sebagai anti alergi ya. Dia juga dibatasi penggunaannya. Begitu juga ducosat sodium. Ibuprofen, mebendazol, ketoconazol, thioconazol, benzoyl peroxide, dan dexpanthenol. Dan masih banyak lainnya. Kemudian ini ada perubahan kategori obat. Dari vitamin E. Vitamin E itu awalnya obat bebas terbatas menjadi suplemen kesehatan. Juga setrimid dengan klorhexidin dari obat bebas terbatas. Setrimid menjadi alkes atau PKRT. Klorhexidin dari obat bebas menjadi alkes atau PKRT. Definisi dari obat generik, seperti yang kalian tahu, obat paten. Jelas obat yang masih memiliki hak paten. Generik adalah obat dengan nama resmi International Non-Proprietary Names atau INN yang ditetapkan oleh Farmakopeia Indonesia atau buku standar lainnya untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Obat generik bermerek atau bernama dagang adalah obat generik dengan nama dagang yang digunakan nama pemilik produsen obat yang bersangkutan. Obat esensial adalah obat terpilih yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat, mencakup upaya diagnosis, profilaksis atau pencegahan pada saat bedah, terapi, dan tercantum pada daftar obat nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Ini adalah definisi berdasarkan undang-undang. Bagaimana definisi yang lebih dikenal oleh masyarakat? Mengenai obat paten, di sini obat baru yang ditemukan oleh perusahaan farmasi melalui proses penelitian dan uji klinis yang dilindungi oleh hak paten. Biasanya hak paten itu adalah 20 tahun. Itu dalam melakukan proses produksi dan pemasaran obatnya. Di situ. Kalau masa patennya berakhir,
Di sini akan dikenal dengan obat me too atau obat yang sama tapi sudah tidak dapat paten yang dapat diproduksi dan diedarkan dengan menggunakan nama dagang oleh perusahaan farmasi lain. Kemudian obat generik, tadi sudah dijelaskan, obat yang namanya sesuai dengan zat aktif yang ditetapkan oleh FI dan INN dari WHO. Memiliki zat aktif, khasiat, keamanan, dan mutu obat yang sama dengan obat paten atau originatornya, serta diproduksi sesuai dengan standar CPOB. Jenis obat generik ada yang berlogo dan ada yang bermerek. Di sini bisa dibandingkan, pada tabel ini bisa dilihat di mana zat aktifnya semuanya sama, kekuatan dan dosisnya sama, terus mutu dan kualitasnya juga untuk paten dia sesuai standar internasional, untuk generik bermerek dia sesuai standar CPOB dan diawasi Badan POM, seperti sama juga dengan generik berlogo. Untuk penamaan, kalau obat paten jelas sesuai dengan keinginan produsen, generik bermerek juga sesuai dengan keinginan produsen. Kalau generik berlogo, dia sesuai dengan kandungan dari zat aktif yang ada di dalamnya. Hak paten pada obat paten ada selama 20 tahun, sedangkan pada obat generik yang bermerek maupun berlogo, dia tidak ada lagi hak patennya. Kemasan pada obat paten dan obat generik bermerek, dia bervariasi tergantung dari produsennya. Dan pada obat generik berlogo umumnya dia sederhana, mencantumkan HET atau harga eceran obat tertinggi, logo produsen, dan logo generik. Harganya untuk obat paten sangat mahal karena efek dari biaya penelitian, uji klinis, dan hak patennya. Kalau obat generik bermerek juga mahal karena ada efek dari biaya promosi dan pemasaran. Sementara obat generik berlogo ini murah karena harga jual diatur oleh pemerintah. Contohnya di sini bisa dilihat ada Norvas untuk amlodipin besilat. Sementara yang generik bermerek dia ada Divas, mereknya juga amlodipin besilat, dan generik berlogo dia amlodipin besilat saja, tidak ada mereknya. Oke, di sini adalah tugas dan kewajiban terkait obat generik untuk para petugas kesehatan, terutama seperti apoteker, terus dokter dan petugas tenaga kesehatan lainnya. Sini di mana fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah daerah wajib menyediakan obat generik untuk kebutuhan pasien rawat jalan dan rawat inap dalam bentuk formularium. Jadi harus menyesuaikan dengan formularium nasional. Dinkes provinsi dan Dinkes kota atau kabupaten wajib menyediakan obat esensial dengan nama generik untuk kebutuhan puskesmas dan pelaksana lainnya sesuai dengan kebutuhan. Dokter yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah wajib menuliskan resep obat generik bagi semua pasien sesuai dengan indikasi medis. Dokter di rumah sakit atau puskesmas atau unit pelaksana teknis lainnya dapat menyetujui pergantian resep obat generik atau obat generik bermerek atau bermerek dagang dalam hal obat generik tertentu belum tersedia. Dan apoteker dapat mengganti obat bermerek atau dagang atau obat paten dengan obat generik yang sama, komponen aktifnya, atau obat merek dagang lainnya atas persetujuan dari dokter atau atas persetujuan dari pasien. Sampai ketemu lagi minggu depan untuk bagian kedua. Terima kasih semua atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.